Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ramadan, saya dari kelas 12 IPS 4. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan mengenai hal-hal tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai kondisi ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya status sosial, ekonomi, maupun budaya. Contohnya, bentuk-bentuknya bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalkan, perbedaan sosial antara si miskin dan si kaya, hukum yang tidak adil bagi kalangan bawah, dan perbedaan akses antara kota dan desa, atau perbedaan fasilitas antara kota dan desa, dan sebagainya. Dan ada beberapa pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Budi Winarno. Dia berkata, ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Kedua, ada pendapat dari Jonathan Houghton. Dia berkata, ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang ketiga, ada Roy Hatul Aswidah. Dia berkata, ketimpangan sosial sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada William Ogburn. Dia berkata, ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang terakhir ada Adrinov A. Chaniago. Dia berkata, ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Dan menurut saya sendiri, ketimpangan sosial adalah perbedaan yang terbentuk karena perbedaan antara derajat hidup seseorang. Ini terjadi karena dengan sendirinya dengan pola kehidupan manusia. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ada ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa memengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Yang kedua, ada ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota bisa dilihat dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih maju, lebih masif, dan lebih cepat dibandingkan di desa. Ketimpangan ini akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat desa pindah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahkan lebih layak. Ketimpangan antara desa dan kota ini juga dipengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan di desa masih minim, membuat pola pikir dan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal jauh dari masyarakat kota. Yang ketiga, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah juga menjadi bentuk ketimpangan sosial yang kerap terjadi di dunia. Subwilayah biasanya memiliki akses dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan wilayah. Misalnya pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan di wilayah pusat, contoh Jakarta atau kota Bandung, daripada subwilayah, misalkan seperti Ujung Berung, Bojonegara, Sukamurni, dan Tegalega. 4. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ketimpangan antar golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial atau stratifikasi sosial. Misalnya akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangat berbeda jauh. Masyarakat kelas atas memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan masyarakat kelas bawah. Yang kelima, ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset
yang tidak merata terjadi karena pendistribusiannya hanya terjadi di pusat kota, sementara di daerah-daerah biasanya sangat tertinggal jauh. Misalnya pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di desa. Ketujuh, ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat kamu lihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Bentuk ketimpangan ini adalah banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Selanjutnya adalah faktor ketimpangan sosial. Faktor ketimpangan sosial yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau bisa dibilang budaya kemiskinan. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang, di luar kontrolnya dia. Hal ini bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya ketimpangan sosial terjadi bukan karena seorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat ini dapat berupa kualitas pendidikan masyarakat yang rendah, yang semakin rendah, tingginya kriminalitas dan kemiskinan, dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.